Waalaikumsalam. Ya, Jadi Bapak, perkenalkan, di sini saya Dr. Muhib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? saya Bapak Brian, Bapak Brian, usianya berapa Pak? 55 tahun, Tinggalnya di mana Pak? di Kedung Hulu. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini dada saya berdebar-debar, Dok. Itu lokasinya di mana ya Pak? Berdebar-debarnya di seluruh dada atau Di seluruh dada di ya. seluruh dada? Ya. Sejak kapan Pak berdebar-debarnya itu? Sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Ya. Bapak bisa diceritakan nggak Pak, awal mulanya berdebar-debar itu bagaimana? Saya kan tadi habis berkegiatan, Dok. Ya, Lalu kecapean dan langsung berdebar-debar. langsung berdebar-debar ya Pak. Ya. Itu berdebar-debarnya itu dia terus berdegup kencang atau kadang berdegup kadang berhenti atau bagaimana Pak? Terus, Dok. Terus-terusan Ya. berdegup kencang itu ya. Ya. Apakah sampai mengganggu aktivitas Bapak? Enggak udah. Itu berdebar-debarnya itu agak kurang atau agak enakan tuh kalau gimana dipakai ngapain Pak? Kalau istirahat berkurang. Tapi kalau dia parah atau berdegupnya makin kencang tuh? Ya kalau dibuat bergerak gitu, Dok, buat aktivitas. Berdebar. Apakah ada gejala lain Pak atau rasa sakit yang lain dirasakan? Ada, Dok. Apa aja Pak? Nyeri, terus sama sesak di dada, Dada, mual, muntah juga. muntah juga. Ada Bapak, apakah Bapak sebelum ini atau dulu pernah mengalami hal yang seperti ini? Tidak pernah. Apakah Bapak punya riwayat suatu penyakit apa itu? Ada, Dok. Ada apa itu Bapak? Hipertensi sama diabetes. Hipertensi sama diabetes. Untuk hipertensinya apakah Bapak selama ini rutin minum obat atau enggak? Minum terus. Minum obat terus ya Pak. Bapak, apakah keluarga ada yang mengalami hal yang sama, keturunan? Tidak ada. Apakah keluarga juga ada yang mengalami hipertensi atau Tidak ada. tidak ada ya Pak? Bapak, untuk tempat tinggal Bapak sendiri, apakah dekat pabrik, terjamin bersih atau enggak Pak? Bersih, Dok. Pak, mohon maaf nih Pak, apakah Bapak seorang perokok? Iya, Dok. Apakah minum minuman beralkohol? Tidak. Tidak. Apakah suka minuman berkafein? Tidak. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak, silakan kita, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya yang pertama akan memeriksa tanda-tanda vital Bapak terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan meletakkan suhu dulu. Pemeriksaan suhu dapat dilakukan pada oral, aksial dan juga rektal. Di sini saya akan melakukan pada aksial, ini Bapak. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tekanan darah, yaitu manja diletakkan kurang lebih 2 cm di atas permukaan siku pipi. Baik. Kemudian yang pertama kita mencari tekanan sistolik palpasi sambil menyentuh arteri radialis. Baik, setelah didapatkan tekanan sistolik palpasi, maka letakkan stetoskop, kemudian pompa 30 mmHg di atas tekanan sistolik palpasi. Baik, di sini untuk tekanan darah Bapak didapatkan 140/80. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan nadi. Untuk frekuensi nadi dapat dilakukan pada beberapa titik, yaitu pada arteri karotis, brachialis, radialis, tibialis posterior, dorsalis medis dan juga popliteal. Di sini saya akan menghitung pada arteri radialis selama 1 menit. Disamakan terlebih dahulu kanan dan kiri, reguler. Jika reguler saya melihat sebelah kanan, jadinya 175 dalam 1 menit. Kemudian di sini saya akan memeriksa respiratory rate yang dilakukan pada dari ujung pasien kaki pasien selama 1 menit. Di sini ditemukan hasil respiratory-nya 30 kali per menit. Kemudian suhunya bisa dilihat di sini, suhunya 36,5, rasio oksigennya 92%. Baik, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan jugular venosus pressure. Pasien berbaring dalam 30 derajat. Kemudian Bapak, pasien bisa mengadah agar rileks, kemudian miring ke kiri. Di sini mencari vena jugularis. Kemudian jika sudah ada titiknya, letakkan penggaris secara horizontal, kemudian letakkan gaya penggaris secara vertikal pada anulus sternalis dan diukur. Baik, di sini didapatkan 2 cm, berarti hasil dari JPV yaitu 7 cm. Baik, di sini pada inspeksi apakah
Di sini tidak terdapat massa, tidak terdapat jaringan parut, tidak terdapat bekas operasi, dan punktum maksimum tidak terlihat. Di sini normalnya punktum maksimum bisa terlihat, bisa tidak. Pemeriksaan palpasi. Di sini yang pertama saya akan menekan pada ujung proses psoedous, pemeriksaan sternal lift. Di sini tidak didapatkan denyutan, normalnya tidak didapatkan denyutan. Kemudian pada pulsus epigastrium, yaitu di bawahnya proses psoedous di sini. Di sini juga tidak terdapat denyutan, artinya normal. Kemudian pulsus parasternal di sini jari 2 3 4 menekan ICS 2 3 4. Di sini juga tidak terdapat getaran. Antril yaitu meraba ke 4 katup jantung. Di sini drill tidak didapatkan getaran. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi. Perkusi ini untuk menentukan batas-batas jantung. 2 dimulai dari ICS 2, sonor. Di sini peka pada ICS 6, naik 1 ICS, sonor, kemudian ke arah medial, sonor, redup. Di sini ditandai. Di sini redup pada ICS 5 parasternal dijkstra, yaitu batas kanan jantung. Kemudian dilanjutkan redup. Di sini sonor pada ICS 5 1 sampai 2 cm arah media, linea medioclavicularis dijkstra. Kemudian di sini sinistra. Kemudian di sini naik 1 ICS pada ICS 4 dari axillaris anterior, sonor, redup. Di sini batas jantung. Kemudian naik 1 ICS pada ICS 4 dari axillaris anterior, sonor. Kemudian naik 1 ICS pada ICS 4 di sini dari axillaris anterior, sonor, redup. Ini batas jantung. Kemudian naik 1 ICS pada ICS 3 dari axillaris anterior, sonor, redup. Ini ditandai yaitu batas pinggang jantung, yaitu pada ICS 3 parasternal sinistra. Kemudian naik 1 ICS pada ICS 2 dari axillaris anterior, sonor, redup. Di sini ditandai yaitu batas atas jantung, yaitu pada ICS 2 parasternal sinistra. Konsultasi pada katup aorta pada ICS 2 parasternal sinistra. Di sini punktum maksimum dijkstra. Di sini punktum maksimum terdapat pada parasternal dijkstra ICS 2. Kemudian tidak terdapat suara tambahan seperti murmur atau galop, dan juga suara jantung 2 lebih besar daripada suara jantung 1. Kemudian pada pulmonal, yaitu di ICS 2 parasternal sinistra. Di sini punktum maksimum terdapat pada ICS 2 parasternal sinistra. Tidak terdapat suara murmur atau galop, suara tambahan. Kemudian suara jantung 2 lebih besar dari suara jantung 1. Kemudian pada katup tricuspid, yaitu pada ICS 5 parasternal sinistra. Di sini punktum maksimum terdapat pada ICS 5 parasternal sinistra. Tidak terdapat suara murmur atau galop. Kemudian suara jantung 1 lebih besar daripada suara jantung 2. Kemudian di sini katup mitral, yaitu pada ICS 5 1 sampai 2 cm arah media linea medioclavicularis sinistra. Punktum maksimum terdapat pada ICS 5 1 sampai 2 cm ke arah media linea medioclavicularis sinistra. Tidak terdapat suara murmur atau galop. Suara jantung 1 lebih besar dari suara jantung 2. Kemudian di sini saya akan menghitung frekuensi 1 menit dengan disamakan dengan arteri radialis. Baik, di sini frekuensinya ditemukan 170 kali 5 per menit. Pak, di sini sebenarnya saya akan melakukan pemeriksaan peritoneal visceral. Bapak bisa miring ke kiri. Kemudian di sini saya akan mengauskultasi pada ICS 6 linea midclavicular sinistra. Di sini Bapak. Baik, di sini tidak ditemukan bunyi seperti gesekan kertas. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan juga analisis tadi, saya menduga diagnosis untuk penyakit Bapak yaitu IMA atau infark miokard akut. Nah, untuk memastikannya, ini saya beri surat rujukan untuk ke dokter spesialis untuk nanti dilakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG dan yang lainnya. Apa Bapak bersedia? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.